Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeti Suariza, NPM 2006 1042 170. Saya dari kelas 02 mata kuliah bermain dan mengasah kecerdasan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Gracia Mandira, SPD MPD. Dalam video kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu. 5 macam permainan untuk usia 0 sampai 24 bulan dan usia 72 sampai 96 bulan, yaitu yang pertama, permainan edukatif, yaitu membacakan buku cerita kepada anak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa anak usia dini adalah pribadi yang cepat bosan, apalagi dalam hal mendengar cerita. Oleh karena itu, orang tua atau pendidik memiliki tips agar anak tidak mudah bosan untuk mendengar cerita. Yang pertama yaitu menirukan gerakan-gerakan yang membuat anak tertawa. Kemudian menirukan suara-suara yang terdapat dalam buku tersebut. Nah, mengapa membaca buku sesuai dengan usia 0 sampai 96 bulan? Ini dikarenakan seharusnya memang minat membaca pada anak usia dini itu harus distimulus sejak masa golden age. Melalui kegiatan membaca cerita pada anak dalam waktu 30 menit sebelum tidur, maka itu akan memunculkan minat baca pada anak, bisa memperbanyak kosakata dan rasa keingintahuan pada anak. 2. Permainan count and add math center. Tombol challenge pada permainan ini memunculkan soal penjumlahan yang sederhana. Token emoji warna-warni yang dapat digeser untuk membantu anak berhitung. Papan magnetik yang dapat dihapus untuk si anak menuliskan jawaban, melatihnya untuk menulis angka. Sedangkan pulpen yang terhubung pada math center untuk mengembangkan keterampilan motorik halus si kecil. Token ini juga dapat disortir di area penyimpanan berdasarkan warna atau ekspresi wajah yang ada di atasnya. Permainan ini sesuai untuk anak usia 0 sampai 96 bulan karena dapat menambah keterampilan pada si anak, menginspirasi anak untuk menjadi pemikir yang besar. 3. Permainan mengunting dan menempel kertas. Anak mulai menggunting misalnya bentuk bintang yang berada di kertas origami, didampingi dengan orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Setelah anak selesai menggunting kertas origami mengikuti bentuk sesuai dengan polanya, seperti pola bintang, maka selanjutnya akan ditempelkan ke kertas yang berbentuk bintang ke buku yang memiliki bentuk bintang, didampingi oleh orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Pada proses penempelan, pastikan anak ketika menempel kertas origami berbentuk bintangnya sesuai dengan yang ada di buku. Kemudian permainan selesai. Kenapa permainan ini sesuai bagi anak usia 48 sampai 72 bulan? Karena pada usia ini anak dipercaya atau kita sudah merasa aman kalau anak memegang gunting. Keempat, permainan meroncil. Permainan ini merupakan permainan merangkai benda-benda atau manik-manik yang berlubang dengan menggunakan alat tusuk. Permainan ini sangat sesuai bagi anak usia 0 sampai 96 bulan karena pada usia ini anak dapat berimajinatif serta kreatif. Selain itu, kegiatan meroncil ini dapat mengasah serial kemampuan yang ada pada anak. Kelima yaitu permainan Bazzybook. Permainan ini digunakan sebagai media pembelajaran yang berbentuk buku, terdiri dari beberapa halaman yang di setiap halamannya berisi aktivitas sehari-hari yang berbeda-beda. Bazzybook ini terbuat dari kain flanel sehingga aman bagi anak. Permainan ini sesuai untuk anak usia 0 sampai 96 bulan karena pada usia tersebut perkembangan otak anak semakin baik sehingga dengan memainkan permainan ini dapat membantu mempersiapkan anak untuk masuk ke jenjang SD nantinya. 6 aspek perkembangan anak dan hubungannya dengan bermain. Yang pertama, aspek agama, yang menjadi aspek terdekat dalam moral yang dapat distimulasikan kepada anak-anak melalui kegiatan bermain.
bisa dicontohkan ketika bermain rumah-rumahan, melaksanakan sholat, berdoa sebelum makan, mengucapkan salam saat masuk dan keluar rumah, mengajak anak bermain puzzle hijayah, puzzle masjid, dan mengurutkan tata cara wudhu bisa menjadikan opsi dalam mengenalkan kepada anak. Walaupun terlihat biasa saja, namun pengenalan tersebut dapat berdampak bagi perkembangan agama atau moral anak tersebut. Kemudian yang kedua, aspek motorik. Contoh bermain yang bermanfaat dalam pengembangan kemampuan motorik yaitu permainan tradisional. Semisal anak bermain petak umpet, maka anak yang kalah akan menjaga base camp dan anak lainnya akan menyembunyikan diri. Anak yang kalah akan berlari mencari di mana teman yang lainnya sembunyi. Dalam permainan tradisional ini, anak harus berlari, jalan, membungkuk, bergegas, sehingga sangat baik dalam menstimulasi otot serta pernafasan anak. Anak juga merasa tertantang dan senang tentunya. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Anak usia dini dapat mengenal konsep dengan bermain. Dengan bermain, anak akan lebih mudah menerima konsep-konsep tersebut daripada diajarkan seperti orang dewasa yang sedang belajar. Contoh sederhana semisal ia sedang bermain bola. Ia dapat mengenal bentuk bola yang ia mainkan bagaimana, warna bolanya apa, lebih besar atau lebih kecilkah dengan bola milik teman lainnya, dan lain sebagainya. Kemudian aspek bahasa. Dalam setiap kesempatan bermain, anak selalu berkomunikasi dengan lawan mainnya, baik berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal. Awalnya dalam bermain, anak hanya menggunakan bahasa tubuh. Namun seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya pembendaharaan kata, maka anak akan menggunakan bahasa verbal dalam rangka berkomunikasi dengan teman lainnya. Perkembangan bahasa dapat dikembangkan ketika anak mengutarakan keinginannya, mengeluarkan pendapat, serta memberi komentar kepada lawannya. Kemudian, aspek sosial. Tidak ada anak yang tidak suka bermain. Sekumpulan anak-anak akan saling bersosialisasi dalam kegiatan bermain. Dari kegiatan bermain bersama teman-teman, anak akan memahami diri dan orang lain. Anak yang mulanya egosentris setelah bermain dengan anak lainnya maka akan menjadi sosialis. Egosentris adalah keadaan di mana semua benda atau sudut pandang diarahkan menurut perspektif dirinya. Selain itu, bermain juga dapat melatih rasa tanggung jawab anak, kedisiplinan, serta kejujuran. Dengan bermain bersama teman lainnya, ia akan bersikap dapat untuk bekerja sama dalam sebuah tim. Yang terakhir yaitu aspek seni. Dalam aspek ini, maka kita bisa melihat nilai estetika dari anak tersebut. Ketika ia sedang bermain dengan teman-temannya, seperti bermain lompat tali, maka ia akan memberikan gaya-gaya dalam melakukan lompat tali tersebut. Nah, berbagai macam gaya tersebut maka mengandung nilai seni di dalamnya. Kemudian dalam permainan musik termasuk ke dalam seni, sehingga ketika anak bernyanyi ataupun bermain piano, gitar, dan lain sebagainya, maka itu akan mengembangkan aspek seni yang ada dalam dirinya. Peran orang tua dan pendidik dalam mengasah kecerdasan anak, yaitu peran orang tua dalam mengasah kecerdasan anak ialah orang tua sebagai fasilitator serta motivator dalam perkembangan anak, karena orang tualah yang menjadi guru pertama bagi anak. Bagi si anak, di mana orang tua itu berperan dalam mengawasi serta menegur bila anak melakukan hal yang tidak baik, tentunya dengan teguran yang baik yang tidak membuat anak merasa tidak nyaman. Selain itu, orang tua juga berperan memberikan stimulasi bagi anak agar anak di setiap perkembangannya itu dapat optimal. Adapun kecerdasan ini perlu diasah sejak kecil, karena otak anak sejak kecil sudah bisa menerima setiap rangsangan yang diberikan karena sering diasah. Dengan memberikan stimulasi yang sesuai dengan usia anak, maka nantinya anak akan menjadi anak yang aktif dan tanggap setiap perkembangannya. Pentingnya asupan makanan untuk kecerdasan anak. Asupan makanan dengan gizi seimbang sangat penting agar anak memiliki tumbuh kembang yang optimal. Pemenuhan gizi yang seimbang berarti mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.
Kuantitas dan kualitas makanan yang dikonsumsi mempengaruhi tingkat kesehatan individu, yaitu khususnya anak-anak. Gizi yang optimal yang sangat penting untuk pertumbuhan normal serta perkembangan fisik dan kecerdasan anak. Dengan gizi yang seimbang, maka diharapkan anak memiliki tubuh sehat, tidak mudah terserang penyakit infeksi, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi asupan gizi, maka diperlukan peran orang tua di dalamnya, khususnya ibu. Misalkan dengan memberikan anak makanan yang beragam yang memiliki protein tinggi seperti sayur mayur, makanan yang kandungan proteinnya baik seperti daging, telur, tempe, tahu, dan lain sebagainya. Selain itu, orang tua juga perlu memperhatikan konsumsi gula harian pada anak-anak mereka. Perhatikan konsumsi gula harian ini guna menjaga kesehatan anak di masa yang akan datang. Kualitas dan kelengkapan zat gizi juga dipengaruhi oleh keragaman jenis pangan yang dikonsumsi. Semakin beragam jenis makanan yang dikonsumsi, maka akan makin mudah untuk memenuhi kebutuhan gizi karena tubuh akan memperoleh berbagai zat yang bermanfaat bagi kesehatan. Dengan demikian, mengonsumsi aneka ragam pangan menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan gizi seimbang. Namun, juga penting adalah perlu memperhatikan segi keamanan makanan guna memastikan makanan bebas dari kuman penyakit atau bahan berbahaya lainnya. Saran atau tips mengenai hal-hal yang diperhatikan oleh orang tua atau pendidik dalam menstimulus kecerdasan anak melalui aktivitas bermain. Pendidik atau orang tua memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu mengembangkan potensi anak. Ada beberapa peran yang bisa dilakukan oleh orang tua ataupun pendidik dalam menanamkan nilai pada anak, yaitu yang pertama, keteladanan. Keteladanan yang baik memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan potensi anak. Anak akan berusaha meniru atau mengikuti pengalaman, pengetahuan, dan kebiasaan dari sikap perilaku orang tua atau pendidiknya. Pada saat anak mulai tumbuh dan berkembang, mereka selalu merekam peristiwa, sikap, pembicaraan, perilaku yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Orang tua atau pendidik yang menggeluti dalam pendidikan anak usia dini hendaknya mampu menunjukkan keteladanan yang baik dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian yang kedua, kesabaran. Kesabaran merupakan wujud keistimewaan seorang orang tua atau pendidik dalam mengelola anak. Bersikap dan berpola pikir positif pada anak salah satu wujud kesabaran dari seorang orang tua atau pendidik. Keanekaragaman kondisi fisik, sosial, ekonomi ini menimbulkan berbagai sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh anak. Kemudian yang ketiga, kesiapan. Dalam menghadapi keanekaragaman sifat anak, seorang orang tua maupun pendidik mau tidak mau harus selalu siap menghadapi reaksi anak mengenai berbagai hal yang sedang dialami, dilihat, didengar, dan dibaca. Pendidik hendaknya tidak merasa terganggu, gagap, dan terkejut dengan perilaku anak yang memiliki sikap kreatif dan kritis. Kemudian yang keempat, kecakapan. Kecakapan merupakan kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan. Kemudian secara proaktif maupun kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga mampu mengatasinya. Kecakapan dalam hal ini kemampuan mendidik dalam mengelola anak didik melalui berbagai metode yang sesuai dengan memilih materi yang sesuai dengan kemampuan atau karakteristik anak. Demikian jawaban yang dapat saya jawab dalam video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada jawaban yang salah ataupun banyak kekurangan. Semoga jawaban saya dapat dimengerti dan saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.